Hari ulang tahun adalah momen yang ditunggu-tunggu banyak orang. Karena perayaan ulang tahun identik dengan pesta, kado, dan makanan enak. Belum lagi ucapan selamat dan doa-doa yang diberikan dari orang-orang terdekat. Lalu bagaimana Islam memandang perayaan ulang tahun ini? Perlu diingat, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita menjadikan petunjuk beliau sebagai sebaik-baik petunjuk yang berusaha kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkaitan dengan perayaan ulang tahun, perayaan tersebut tidak terlepas dari dua kemungkinan berikut ini. Kemungkinan pertama, menganggap perayaan ulang tahun sebagai bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jika ulang tahun dirayakan dengan melakukan ibadah secara khusus, misalnya dengan bersedekah, mengundang anak yatim, mentraktir makan, berdoa secara khusus di hari ulang tahun dengan mengundang orang yang dianggap soleh, berzikir, memohon ampun atau istighfar, atau bentuk-bentuk ibadah lainnya yang secara khusus lebih semangat dikerjakan di hari ulang tahun dibandingkan hari-hari biasa lainnya, maka perbuatan semacam ini termasuk dalam kategori amalan tanpa tuntunan. Karena berarti mengada-adakan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah mengajarkan dan mencontohkan untuk mengkhususkan ibadah apapun dalam rangka memuliakan, memperingati, dan mengagungkan hari lahir. Ya, 63 tahun Nabi SAW hidup di dunia ini, tetapi tak pernah ada riwayat yang menjelaskan beliau merayakan hari ulang tahunnya. Kemungkinan kedua, jika perayaan ulang tahun ini dimaksudkan tidak dalam rangka ibadah, melainkan hanya tradisi, kebiasaan, adat, atau mungkin sekedar have fun saja, maka kategori kemungkinan kedua ini masuk ke dalam bahasan tasyabuh. Jadi kesimpulannya, perayaan ulang tahun termasuk dalam bid'ah jika dirayakan dalam rangka ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Perayaan ulang tahun juga tetap terlarang meskipun hanya bermaksud untuk bersenang-senang. Karena syariat melarang untuk mengagungkan, memuliakan, dan mengistimewakan hari tertentu untuk senang-senang dan ibadah, kecuali ada dalil penetapannya dari syariat yang mulia ini. Seperti misalnya Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Selain itu, merayakan ulang tahun akan menjerumuskan seseorang ke dalam tasyabuh terhadap orang kafir, yaitu perbuatan menyerupai mereka dalam tingkah laku dan karakter yang menjadi ciri khas seorang kafir. Termasuk ciri khas orang kafir dalam hal ini adalah membuat-buat berbagai macam id atau perayaan yang tidak ada asal-usulnya dalam agama mereka. Lantas bagaimana hukum ucapan Barakallahu fi umrik saat ulang tahun? Begini, saat ulang tahun diungkapkan atau dirayakan dengan doa Barakallahu fi umrik, semoga Allah memberkahi umurmu, itu kira-kira lebih kental nilai mubahnya atau ibadahnya? Tentu nilai ibadahnya dong, karena nuansa Islami dan semua muslim paham bahwa doa adalah ibadah. Sehingga lengkaplah keburukan pada ulang tahun yang diyakini lebih Islami ini. Keburukan tasyabuh yang dikemas dengan ibadah. Ibarat kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tasyabuh kena, bid'ah pun kena. Maka bungkus Islami tadi tidak mengubah hakikat. Seperti riba yang disebut bunga, atau suap yang dibahasakan sedekah, atau bahkan zina yang disebut suka sama suka. Hukumnya tetap sama, haram. Jika demikian, sikap yang Islami dalam menghadapi hari ulang tahun adalah tidak mengadakan perayaan khusus. Biasa-biasa saja dan berwibawa dalam menghadapi perayaan semacam itu. Mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan, kehidupan, usia yang panjang sepatutnya dilakukan setiap saat, bukan setiap tahun. Dan tidak perlu dilakukan dengan ritual atau acara khusus. Demikian juga refleksi diri. Mengoreksi apa yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan dari diri kita selayaknya menjadi renungan harian setiap muslim, bukan renungan tahunan. Benarlah kata Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in terkemuka yang menasihati kita agar bisa merenungkan bahwa semakin bertambah tahun, semakin bertambah hari, itu berarti berkurangnya umur kita setiap saat. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu. Al-Hasan Al-Basri juga pernah berkata, malam dan siang akan terus berlalu dengan cepat, dan umur pun berkurang, ajal kematian pun semakin dekat. Semoga pembahasan ini bisa menjadi renungan kita bersama, dan bisa menyadarkan banyak orang bahwa hakikat bertambahnya umur bukanlah untuk dirayakan, tetapi momentum untuk muhasabah diri karena umur yang semakin berkurang. Semoga Allah memberikan keadaan terbaik bagi kehidupan kita. Amin.